Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Teka-teki kunjungan dari eh, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang sekaligus juga anak bontot Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep ke DPP PKS akhirnya sedikit banyak itu mulai terjawab. Saya menyebutnya karena tidak semuanya tuntas terjawab ya. Dan apakah kemudian Kaisang ini akan menjadi wakilnya Anies maju pada Pilkada Jakarta itu juga sudah mulai terjawab. Sebab sebelumnya ini banyak yang bertanya-tanya, bahkan cenderung curiga, mengapa kemudian Kaisang Pangarep itu memilih berkunjung ke PKS ya. Ini adalah kunjungan pertama ke DPP, sebuah partai yang berada di berada di luar koalisi 02. Saya kira itu salah satu pertanyaan besar mengapa. Dan kemudian kan latar belakangnya PKS tentu saja karena PKS ini adalah sekarang ini satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahannya Presiden Jokowi atau satu-satunya partai yang berada di luar oposisi ya. Kalau dengan bapaknya oposisi, mengapa kemudian tiba-tiba anaknya yang datang dan kemungkinan menjalin kerjasama? Itu saya kira pertanyaan yang banyak muncul di benak publik dan banyak juga yang curiga bahwa ini bagian dari upaya untuk memanfaatkan situasi, memecah belah ketika PKS dalam hal ini kaitannya dengan pilkada di Jakarta ini kan seperti terkunci dalam mencari partner koalisi untuk pilkada di Jakarta. PKS kan sudah mengusung nama Anies Baswedan yang dipasangkan dengan mantan Presiden PKS Sohibul Iman, tetapi partner koalisi di Partai Perubahan ya, seperti Nasdem dan PKB sampai sekarang ini belum ada kepastian akan bersedia mengusung pasangan ini, begitu ya. Bahkan kalau PKB itu mereka sudah mulai membentuk poros baru, yakni berkoalisi dengan PDIP dan mengusulkan nama Anies Baswedan berpasangan dengan Andika Perkasa. Jadi ya nggak salah kalau kemudian orang bertanya-tanya mengapa tiba-tiba PSI memilih PKS sebagai yang dikunjungi untuk pertama kali. Kalau menurut versi dari pengurus DPP PSI, sebenarnya mereka ini memenuhi undangan dari PKS. Tapi apapun, apakah memenuhi undangan ataukah kemudian mereka juga menyatakan ingin berkunjung, itu tetap saja menjadi satu peristiwa yang menarik dan wajar kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar. Nah, yang ternyata secara mengagetkan ketika kemarin ditanya oleh wartawan setelah bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Saiku yang didampingi oleh staf pimpinan lengkap, mulai dari Sekjen sampai kemudian Bendahara Umum dan juga beberapa tokoh muda PKS lainnya, itu Kaisang memastikan bahwa dia tidak menyodorkan namanya menjadi calon wakil dari Anies Baswedan. Saya kira ini wajar ya kalau ada muncul dugaan bahwa Kaisang ini ingin menyodorkan diri menjadi wakil dari Anies Baswedan. Pertama, ya wajar kalau kemudian PSI itu bersedia berkoalisi dengan PKS karena dengan begitu kursinya itu cukup karena PKS punya 18 kursi dan PSI 8 kursi. Ini kan artinya membuka jalan buntu yang ditemui oleh PKS. Tentu itu tidak gratis gitu ya. Jadi Kaisang mengajukan diri menjadi calon wakil gubernur menggantikan Sohibul. Dan ini kan juga dikait-kaitkan dengan pernyataan dari Kaisang sebelumnya yang waktu itu ketika ditanya apakah kalau dia maju di Pilkada Jakarta itu dia lebih memilih mana sebagai calon wakil gubernur Ridwan Kamil atau Anies Baswedan. Dia waktu itu menjawab bahwa yang realistis dia itu berpasangan dengan Anies Baswedan. Mengapa? Karena memang surveinya elektabilitas dari Anies Baswedan itu paling tinggi. Tapi kan belakangan Kaisang membantah itu bahwa dia menyatakan bahwa dia dengan Anies Baswedan itu berbeda gitu. Jadi nggak mungkin kalau dia berpasangan. Nah, ketika kemarin soal ini kembali ditanyakan oleh wartawan, yang cukup mengejutkan itu ternyata Kaisang malah menyatakan dia lebih mendukung untuk Ahmad Saiku itu yang maju menjadi calon gubernur di Jakarta, bukan Anies dan Sohibul Iman.
Iya. Ada dua pertanyaan ke Pak Syaiqo dulu. Pak, ini kan tentu tadi dalam pembicaraan salah satu yang dibicarakan mungkin pilkada di beberapa daerah, Iya. kemudian termasuk pilkada Jakarta. Iya. PKS punya Anis Sohibul, apakah tadi sudah disampaikan usulan itu kepada PSI, kemudian responnya seperti apa? Kemudian ke Mas Kaisang sendiri, apakah juga turut menawarkan diri untuk menjadi pendampingnya Pak Anies? Kemudian apakah Pak Syaiqo melihat bahwa Anies Kaisang juga tidak kalah menarik dari Anis Sohibul? Iya. Begitu Pak. Izin. Baik, tadi memang dalam pertemuan sudah tersampaikan ya bahwa keputusan DPTP PKS terkait dengan pilkada di DKI ini kita mengusung Anies Sohibul karena itu sebuah keputusan dari DPTP PKS dan sudah tersampaikan. Nah sekali lagi ini belum dalam forum, mungkin ini baru pertama kali kita ketemu ya. Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung itu yang sangat kita harapkan ya bisa satu perahu bersama koalisi kami. Saya kira itu. Ya sangat menarik, tetapi semua kan dalam kerangka kalau dalam di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah, musyawarah di DPTP. Nah hanya saja di musyawarah DPTP yang lalu keputusan yang sudah dikeluarkan adalah tadi Anies Sohibul. Ya tentu kita kalau ada usulan-usulan baru, tentu kita harus bahas kembali di DPTP apakah menyetujui atau tidak. Ya jadi ini yang mekanisme yang ada di PKS saya kira sudah jelas seperti itu. Tapi kan masih sangat terbuka untuk daerah-daerah yang lain juga kita bisa bersama-sama antara PKS dengan PSI. Oh, tadi kan tanya saya juga ya. Oh, di forum tadi sudah pasti saya tidak menyodorkan nama saya ke DPP PKS. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Tapi ya ini menurut saya pribadi ya Pak Presiden PKS nih sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi, saya rasa sebenarnya nih Pak Presiden PKS ini harusnya yang menjadi gubernur. Masuk tuh Pak. Enggak, saya kan sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung gubernur. Iya, iya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini masukan insya Allah kita terima masukan ini ya. Ini pendapat saya pribadi ya Pak Iya, Presiden betul, PKS. betul. Makasih Mas. Nah, ini seru ya kalau tadi walaupun Kaisang menyatakan bahwa itu pendapat dia pribadi, tapi ini menunjukkan bahwa ya Kaisang itu tidak mendukung pasangan Anies dan Sohibul. Tepatnya dia tidak ingin mendukung Anies Baswedan. Saya kira nggak terlalu terkejut kalau kemudian Kaisang tidak mendukung Anies Baswedan karena bapaknya Pak Jokowi kan jauh-jauh hari sebelumnya memang tidak pernah menginginkan Anies Baswedan itu bisa muncul lagi di panggung politik ya setelah dia habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ya. Bahkan ini kan sangat jelas sekali bagaimana langkah-langkah dari Jokowi untuk membendung itu. Bahkan termasuk juga memindahkan atau memundurkan pilkada di Jakarta yang harusnya tahun 2022 menjadi pilkada serentak pada tahun 2024 bersama dengan yang lain itu juga kemungkinan besar itu adalah bagian dari upaya menghambat Anies Baswedan sehingga dia tidak dapat panggung politik ya. Karena kalau pada waktu kemarin itu Anies Baswedan misalnya mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022 dan kemudian berlangsung pilkada di Jakarta dan hampir dapat dipastikan Anies
kembali terpilih, itu kan dia punya waktu untuk tetap tampil di panggung politik nasional dan itu membuat modal dia maju ke Pilpres 2024 kemarin itu sangat kuat. Nah, ya akhirnya kan Anies kemudian setelah itu dia tidak punya panggung politik sama sekali setelah dia nganggur selama 2 tahun. Tapi ternyata di luar dugaan Anies tetap berhasil survive, bahkan digunakan oleh dia 2 tahun itu untuk melakukan konsolidasi menghadapi Pilpres 2024 dan tiket untuk pencapresan yang diperkirakan tadinya juga tidak mungkin diperoleh oleh Anies karena pada waktu itu partai oposisi itu hanya ada PKS bersama dengan Demokrat. Ternyata kemudian dia peroleh karena ada satu partai pendukung pemerintah, partai koalisi pemerintah yakni Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan, bahkan kemudian menjadi yang pertama kali mencalonkan Anies Baswedan. Jadi rentetan-rentetan itu menunjukkan betapa ya Jokowi tidak menginginkan Anies itu untuk maju pada Pilpres dan begitu juga dengan Pilkada Jakarta ini. Kalau kemudian Anies mendapat tiket lagi dan kemudian dia maju pada Pilkada dan kemudian memenangkan Pilkada Jakarta, maka peluang dia untuk maju lagi menjadi kandidat Pilpres 2029 itu juga terbuka luas. Jadi rasanya nggak mungkin kalau kemudian justru PSI itu memberikan pintu masuk agar Anies itu bisa maju pada pilkada kali ini gitu ya. Tetapi kalau kemudian ternyata PSI itu mendukung pencalonan Anies bersama dengan Sohibul Iman, saya kira ini juga akan jadi satu persoalan besar ya buat Anies sendiri. Dukungan PSI itu bukan menambah elektabilitas Anies, pasti malah mengurangi elektabilitas Anies karena bisa disebutkan bahwa Anies itu berarti bekerja sama dengan Jokowi dan dia berarti mendukung politik dinasti Jokowi. Saya kira apapun juga pokoknya posisinya dari Kaisang ini kalau dan bersama dengan PSI kalau kemudian mendukung Anies itu tidak menguntungkan. Jadi bagi Anies dan sesungguhnya juga bagi PKS ini kalau dia kerjasama dengan PSI ini tidak menguntungkan. Tetapi yang perlu kita cermati tadi, mengapa kemudian Kaisang malah menyatakan bahwa kalau itu pendapat pribadi dia, yaitu mestinya Pak Presiden yang maju. Apakah artinya kalau kemudian calon presidennya dari PKS itu diganti, tidak Anies dan Sohibul, tapi Saihu yang maju menjadi calon gubernurnya, berarti PSI itu akan mendukung PKS. Ini saya kira juga mesti diwaspadai ya pernyataan ini, dan saya kira tidak berlebihan kalau banyak yang menyimpulkan bahwa kunjungan ini merupakan cara dari PSI untuk memecah belah koalisi di PKS gitu ya. Nah, itu satu hal. Yang kedua juga yang cukup menarik itu ketika kemudian wartawan bertanya tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara PKS dengan Kaisang ini, khususnya itu sekjen, karena sebelumnya kan sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi itu menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu sudah menyodorkan Kaisang menjadi calon wakil gubernur di Jakarta gitu, dan ini kemudian rame menimbulkan polemik, itu dibantah oleh Kaisang dan kemudian bahkan Kaisang menantang apakah Abu Bakar Al-Habsyi ini punya bukti, dan kemudian juga partai-partai pendukung dari Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Sekjen PKS itu tidak benar gitu. Karena ternyata kemarin Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi itu justru memberi isyarat bahwa dia memberi peluang untuk mendukung Gibran. Pertama untuk Pak Presiden, mungkin tadi menarik selain Banten dan Lebak, apa titik temu yang di daerah lain yang ditawari oleh PSI? Mungkin ada tawaran-tawaran terkait bisa nggak nih kasih rekomendasi di gubernur mana gitu? Itu mungkin bisa dibuka ya Pak. Halo Mas Kaisang. Ini pertama kali jelang pilkada menyambangi setingkat DPP. Sebelumnya kan DPW ya, si Nasdem. Atau nggak tahu kalau mungkin udah setingkat DPP di balik layar udah ketemu-temu. Itu kenapa PKS yang disambangi gitu ya. Kedua, ini masyarakat bertanya-tanya. Jadi Mas Kaisang nih, nah karena survei tinggi kemarin di Jateng. Terus ini atau juga rame juga mau maju di Jakarta. Jadi istilahnya mau kemana Mas? Nih terakhir Pak Sekjen. Ini tadi ada klarifikasi juga nggak Pak? Nama kan Bapak sempat nyebut Mas Kaisang ini namanya disodorkan Pak Jokowi kemana-mana.
Mungkin tadi ada klarifikasi dikit di situ bisa disampaikan. Terima kasih. Saya jawab terlebih dahulu ya. Untuk kerjasama di daerah-daerah yang lain, kita akan inventarisir. Nanti daerah-daerah mana yang kita juga ada kursi-kursinya bagus, dan juga di daerah itu ada juga kursi PKS juga bagus. Nah ini kita akan coba pertemukan dan akan kita usung mungkin tadi seperti halnya di Lebak. Jadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Atau jika memang kursi kita memang tidak memungkinkan karena kecil ya kita ingin mungkin dalam mengusung bersama ya kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sekira itu mungkin. Ya, untuk mengenai tadi pertanyaan kenapa pertama kali ke DPP PKS, ya saya rasakan kita sudah ada kerjasama tadi yang seperti saya bilang ada di Banten dan Kabupaten Lebak. Jadi kan jauh, kemungkinan Bekasi juga. Nanti wali kotanya dari PKS, wakil wali kotanya nanti dari PSI. Tapi ya itu yang kita sedang jajaki semua, kita saling berkolaborasi untuk kebaikan bangsa ini. Dan saya pribadi juga akan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain terkait pilkada. Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, sabar. Pada waktu Boleh saya nanya? Oh, belum. Habib, Oh, gitu. kayaknya kita baik-baik aja sama Kaisang ya. Nggak ada apa-apa dan nggak ada yang perlu diklarifikasi. Udah berjalan saja di media dan tenang-tenang saja. Saya yakin dan percaya hari ini Kaisang menunjukkan giginya di Jawa Tengah sudah sangat signifikan. Kita doakan saja semoga beliau bisa jadi ya, Amin. di Jawa Tengah atau kalaupun mau di Jakarta ya tinggal diatur saja. Ya. Buat saya dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, perbedaan adalah sebuah hal yang biasa. Oke, terima kasih. Nah, tadi menarik ya, meskipun ini bisa disebut sebagai sebuah pernyataan yang diplomatis, tetapi kan tadi dia menyatakan dia mendoakan Gibran itu untuk dapat tiket ya, yang peluang yang terbesar katanya tadi di Jawa Tengah. Tetapi kata dia kalau mau maju di Jakarta, apakah kemudian ada didukung oleh PKS itu katanya juga bisa diatur. Ini bahasa-bahasa semacam ini dalam politik itu ini bisa diartikan menyiratkan ya, terbuka kemungkinan juga PKS itu mendukung Kaisang untuk menyaju menjadi calon wakil gubernur. Nah, kalau dengan wakil gubernur artinya kan kita bisa kait-kaitkan kalau itu nanti tadinya berarti dia berpasangan dengan Saihu, presiden PKS. Kenapa? Karena tadi dalam pandangan pribadinya Kaisang dia menyatakan ya yang lebih tepat untuk maju menjadi calon gubernur itu adalah presiden PKS karena kursinya terbanyak di Jakarta. Jadi jangan dianggap ini hanya sekedar bercanda-bercanda asal kena, atau kalau orang Jawa bilang ini guyon-guyon parikeno begitu ya. Ini bisa jadi merupakan sinyal-sinyal bahwa terbuka kemungkinan PKS itu akan bekerja sama dengan PSI. Kalau toh ternyata kemudian mereka nanti terkunci gitu, tidak mendapatkan partner koalisi gitu ya. Sementara bagi Anies saya kira kalau toh kemudian dia tidak mendapat dukungan lagi dari PKS, dia masih terbuka peluangnya karena sekarang ini ada PKB dan PDIP yang bersiap-siap berancang-ancang untuk mengusung Anies Baswedan berpasangan dengan kader PDIP. Dan saya kira Nasdem kalau posisinya terpecah semacam itu artinya Anies tidak lagi bersama dengan PKS, ya Nasdem akan tetap bersama dengan Anies karena seperti dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa elektabilitasnya Anies itu tertinggi di Jakarta. Jadi tentu dia berkepentingan, partai-partai berkepentingan mendukung siapa calon yang akan menang. Ini menarik, masih kita tunggu karena ini kalau dalam pernyataan anak-anak muda disebutnya bahwa sampai janur kuning melengkung itu belum ada yang pasti karena memang pencalonan itu akan resmi itu pada pendaftaran itu pada bulan Agustus dan penetapan sebagai calon itu pada bulan September. Jadi dinamika politiknya masih sangat dinamis
dan apa keputusan PKS mengusung Anies itu dengan Sohibul Iman atau kemudian Sohibul Imannya diganti itu sangat tergantung apakah kemudian PKS itu mendapat partner koalisi atau tidak. Karena PKS saya kira tidak bisa ngotot sendirian maju kalau kemudian tidak ada partner koalisi. Tapi kalau kemudian tiba-tiba PSI datang dengan opsi yang berbeda, pertanyaan besar juga, apakah PKS kemudian menerima dengan dasar ya karena tidak ada partai lain yang bersedia berkoalisi dengan PKS. Saya kira ini sangat menarik dan nanti kita akan bahas di topik yang berbeda soal perjudian politik PKS bekerja sama dengan PSI ini. Saya Ersmun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.